Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita. Dan tak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga akhir zaman. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas atau sudah masuk ke bab, yaitu pas sekali ini mendekati Ramadan, yaitu babul i'tikaf. Yakni ini masih huruf atau abjad hijaiyah, yaitu huruf alif, yaitu pas sekali, yaitu masuk bab al-i'tikaf, yaitu bab i'tikaf. Insyaallah kita akan sedikit membaca risalah dari kitab yang lain juga, karena ini berkaitan dengan syahrul Ramadan, yaitu i'tikaf, yaitu kita akan membaca sebagai risalah dari kitab Majalis Syahrul Ramadan karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi nanti kita akan lanjutkan, yaitu pembahasan kitab Adab Ensiklopedi Islam insyaallah. Akan tapi kita muqaddimahnya sedikit membahas atau membaca kitab Majalis Syahrul Ramadan karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Berkaitan dengan i'tikaf, karena i'tikaf ini dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Al-Imam Al-Syekh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya, famin khasa'is anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari kekhususan yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu bil amali fiha aktsara min ghairiha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beramal, lebih bersungguh-sungguh dalam beramal, yaitu beribadah pada 10 hari terakhir. Fa fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairihi, yang mana beliau lebih bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir daripada hari-hari yang lainnya. Wa fi sahihaini anha, begitu pula hadis yang diriwayatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pula, beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
apabila telah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarah, beliau mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, begitu pula membangunkan keluarganya. Wa fil musnad anha qalat, begitu pula disandarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhlitul 'ishrina bi salatin wa naumin. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, menceritakan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhlitul 'ishrina bi salatin wa naumin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkombinasikan antara salat dan tidur. Ini 20 awal. Fa idza kana al-'ashru, apabila datang 10 hari terakhir, syammara wa shaddal mi'zara, beliau menyingsingkan atau menaikkan dan mengencangkan sarungnya. Ini di 10 terakhir. Adapun 20 awal, beliau kombinasikan antara salat tarawih dan istirahat, sehingga supaya bisa lebih awal bangun untuk sahur, ya, sebelum sahurnya. Wa fi hadhil ahadits dalilun ada fadilati hadhil 'ashri. Maka terdapat dalam beberapa hadis di atas menunjukkan bahwasanya keutamaan 10 hari terakhir. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh untuk menghidupkan malamnya, begitu pula membangunkan keluarganya untuk bersama-sama beribadah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fiha aktsara mimma yajtahidu fi ghairiha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir daripada hari-hari sebelumnya. Wa hadza syamilun lil ijtihadi. Ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mencakup kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula fi jami'i anwa'il ibadah, pada semua ibadah, bukan hanya salat saja. Maksudnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bersungguh-sungguh bukan hanya dalam salat, yaitu menghidupkan malamnya dengan salat, akan tetapi bersungguh-sungguh pula di 10 hari terakhir itu. Yang pertama min salatin, yaitu bersungguh-sungguh mengerjakan salat, wa Qur'anin, begitu pula bersungguh-sungguh ini memperbanyak membaca Al-Qur'an, wa dzikrin, begitu pula bersungguh-sungguh memperbanyak apa? Zikir, wa shadaqatin wa ghairiha, dan juga bersungguh-sungguh memperbanyak sedekah dan yang lainnya. Inilah yang dimaksud, inilah makna hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bersungguh-sungguh pada 10 terakhir. Wa li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yashuddu mi'zarahu, yakni ya'tazilu nisa'ahu liyatafarraga lis-salati wadh-dhikri. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mengencangkan sarungnya, ini maksudnya adalah ya'tazilu nisa'ahu, apa? Agar tidak menggauli istrinya atau menjauh dari istrinya, menjaga diri dari untuk bercumbu atau berhubungan, berkumpul dengan istrinya. Liyatafarraga lis-salati wadh-dhikri. Tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut adalah untuk liyatafarraga, yaitu mengkhususkan atau bersungguh-sungguh untuk salat dan zikir, agar beliau tidak terganggu, dengan perkara-perkara dunia. Wa li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhyi lailahu bil qiyami wal qiraati wadh-dhikri biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengkhususkan
waktu-waktu untuk memperbanyak salat, memperbanyak zikir, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghidupkan malamnya dengan salat tadi itu, dengan memperbanyak baca Al-Qur'an, dengan zikir menggunakan hatinya yaitu lisannya, begitu pula zikir menggunakan anggota badannya. Li syarafi hadhil layali, karena malam 10 hari terakhir ini adalah malam yang sangat mulia. Wa talaban li lailatul qadar, dan beliau mengharapkan yaitu mendapatkan malam Lailatul Qadar, allati man qamaha imanan wa ihtisaban, yang mana barang siapa yang menegakkan atau mendirikan salat malam atau salat tarawih, yang mana dia mengharapkan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih, itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Maka wa zahiru hadzal hadits, maka telah jelas dalam hadis ini, annahu sallallahu alaihi wasallam yuhyil laila kullahu fi ibadati rabbih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya, semua malamnya di 10 hari terakhir ini untuk beribadah kepada Rabbnya, baik berzikir wal qiraah was shalah, yaitu memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak salat. Maka jika jenengan misalkan ingin memperbanyak membaca Al-Qur'an, diterjemahkan, Ramadan kali ini saya ingin mengkhatamkan Al-Qur'an 2 kali, maka jenengan atur waktunya. Ramadan kemarin, Ramadan tahun lalu jenengan cuma sekali, maka Ramadan tahun depannya lagi ditingkatkan 2 kali, seterusnya 3 kali, ya, supaya lebih terbiasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan kepada kita wal isti'dad lidzalik, yaitu bersiap-siap, mempersiapkan diri untuk apa? Untuk menyambut 10 hari terakhir ini dengan mengencangkan sarungnya tadi itu, menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam siap-siap. Ya, siap-siap. Wa bihadza yahsulul jam'u bainahu wa baina ma sahihi Muslim an Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ma a'lamuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hadas sabah. Ummul Mukminin radhiyallahu anha menceritakan kepada kita kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir. Beliau mengatakan, ma'alamuhu sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta sabah, yaitu yang mana beliau mendirikan atau menghidupkan malamnya sampai subuh, ya. Lianna ahya'al laili ats-tsabit fil 'ashri yakunu bil qiyami wa ghairihi min anwa'il ibadah, bahwasanya menghidupkan malam ini yang benar datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan salat, dengan zikir, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Bukan hanya i'tikaf itu, yaitu hanya mengikuti salatnya saja, tetapi memperbanyak Al-Qur'an juga, atau pindah ke masjid untuk tidur, maka tidaklah tepat. Wa mimma yadullu ala fadilatil ashri min hadhil hadits, begitu pula ada keutamaan-keutamaan yang lain yang terdapat dalam hadis-hadis yang kita sebutkan. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqidhu ahlahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membangunkan keluarganya untuk lis-salati wa dzikri hirsan ala gtinami hadhil layalil mubarakah, karena semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala gtinami hadhil layalil mubarakah, untuk memanfaatkan malam-malam yang berkah ini, bima hiya jadiratun bihi minal ibadati fa innaha fursatul umur wa ghanimatun liman waffaqahu Allah azza wajal, karena ini adalah waktu-waktu yang langka yang mana terjadi dalam satu tahun dan terdapat pada bulan Ramadan.
Maka di sini perlunya saling mendukung antara suami dan istri. Jikalau panjenengan berdua bisa i'tikaf, memanfaatkan waktunya, maka itu lebih baik. Jikalau jenengan hanya suami yang bisa, maka istri harus mendukung. Jikalau istri bisa i'tikaf dengan izin suami, maka tidak mengapa juga. Atau misalkan tidak bisa i'tikaf, akan tetapi sudah ada niatan untuk i'tikaf, atau juga bisa i'tikaf yaitu malamnya karena tidak bisa siangnya, maka nanti kita akan bacakan setelah ini. Falayan bagi lil mu'min al-aqil an yufawwita hadhihi al-fursah ats-tsaminah ala nafsihi wa ahlihi. Maka tidak sepantasnya bagi seorang mukmin yang berakal an yufawwita hadhihi al-fursah ats-tsaminah, yaitu kehilangan kesempatan emas. Tidak sepantasnya bagi seorang muslim yang berakal kehilangan kesempatan emas ini. Fama hiya illa layalin ma'dudatun rubbama yudrikul insanu fiha nafhatun min nafahatil maula fatakunu sa'adatan lahu fid dunya wal akhirah. Yang mana malam, yaitu malam-malam terakhir hanya terbatas, yaitu 10 malam terakhir, 10 malam saja, yang mana seseorang akan mendapatkan nafhah, yaitu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia begitu pula dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhiratnya dengan dia memanfaatkan malamnya, menghidupkan malamnya dengan salat, dengan zikir, dengan memperbanyak qiraatul Quran, maka niscaya dia akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang mengakibatkan dia mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan akhirat. Wa innahu laminal hirmanil azim wal khasaratil fadihah antara katsiran minal muslimin yumduna hadhil awqat ats-tsaminah fima la yanfa'uhum. Maka sungguh merugi bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan kesempatan emas ini, sedangkan mereka menggunakan waktu-waktu itu pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Yasharuna mu'adzamal laili fil lahwi wal batil, yang mana mereka bergadang sampai pertengahan malam pada perkara-perkara yang sia-sia. Fa idza jaa waqtul qiyami namu anhu, apabila telah datang waktu untuk mendirikan salat dan di 10 hari terakhir yang salat malam, mereka malah tertidur karena tidak mempersiapkan diri dari habis atau ba'da isya'nya. Wa fawwatu ala anfusihim khairan katsiran, mereka telah hilang dari mereka kebaikan yang sangat banyak. La'allahum la yudrikunahu ba'da 'amihim hadza abadan, yaitu bisa jadi mereka tidak mendapatkan kebaikan yang banyak pada tahun ini, yaitu tahun ketika terjadinya bulan Ramadan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian termasuk dari kekhususan 10 hari terakhir pula, wa min khasaisi hadhil ashri anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fiha. Ini pembahasan kita, bahwasanya termasuk dari kekhususan 10 hari terakhir pula bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fiha, i'tikaf ya, ketika 10 hari terakhir. Wal i'tikafu, nam, apakah pengertian i'tikaf? Pengertian i'tikaf adalah luzumul masjidi littafarrugi li ta'atillahi azza wa jal. Yang namanya i'tikaf adalah luzumul masjid, senantiasa berada di masjid. Untuk apa tujuannya, Pak? Littafarrugi li ta'atillahi azza wa jal, untuk mengkhususkan waktu-waktu beribadah kepada Allah. Inilah definisi dari i'tikaf. Bukan hanya jenengan pindah tidur atau sholat malam saja atau ingin bertemu
dengan teman-teman, kumpul dengan teman-teman. Kita ulangi lagi, definisi i'tikaf adalah luzumul masjidi littafarrugi li ta'atillahi azza wajal, yaitu senantiasa berada di masjid untuk menghususkan waktu-waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187, yaitu wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu campuri mereka sedangkan kamu beriktikaf dalam masjid. Wa qad i'takafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa i'takafa ashabuhu ma'ahu wa ba'dah. Maka ketika 10 hari terakhir ini Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat beliau. Fa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-ashr al-awwal min Ramadan. Awalnya ya kisahnya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini i'tikaf 10 hari pertama bulan Ramadan. Tsumma i'takafa al-ashr al-awsat. Kemudian beliau juga i'tikaf 10 yang kedua pertengahan bulan Ramadan. Tsumma qala, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an mengatakan, tsumma qala inni a'takifu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni a'takifu al-ashr al-awwal altamisu hadhihi al-lailata. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku beriktikaf 10 hari pertama pada bulan Ramadan, altamisu hadhihi al-lailah, aku mencari malam ini. Mencari, maksudnya mencari apa? Mencari keutamaan pada malam-malam tersebut. Maksudnya beliau, apakah 10 awal bulan Ramadan itu lebih utama, lebih afdal, ataukah 10 pertengahan, ataukah di akhirnya? Maka thumma a'takiful al-ashr al-awtad. Kemudian beliau juga i'tikaf pada 10 pertengahan bulan Ramadan. Karena beliau beranggapan 10 pertengahan bulan Ramadan adalah malam yang utama. Thumma utitu faqila li. Kemudian beliau mendapatkan wahyu. Maka dikatakan kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha fil ashril awakhir. Maka diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya malam-malam yang utama adalah terdapat pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Faman ahabba minkum an ya'takifa falya'takif. Maka barang siapa di antara kalian yang ingin beriktikaf, maka i'tikaflah. Barang siapa yang memiliki waktu atau kesempatan untuk beriktikaf, i'tikaflah. Ya. Jika tidak ada hal yang menghalangi. Karena ini setahun sekali. Wa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful 'ashr al-awakhir min Ramadan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wajal, sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Kemudian estafet, yaitu istri-istri beliau melanjutkan, yaitu i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wa qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, la a'lamu an ahadin minal ulama'i khilafan anna al-i'tikafa masnunun. Jadi tadi kita sebutkan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan
beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, beserta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan hukum dari i'tikaf. Hukum i'tikaf ini sunnah, bahkan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Di sini Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan, saya tidak pernah mengetahui salah seorang ulama pun yang berbeda pendapat bahwasanya i'tikaf itu sunnah. Wal maqsudu bil i'tikaf, dan maksud dari atau makna dari i'tikaf itu inqita'ul insani 'anin nas, bahwasanya memutus hubungan, memutus muamalah dengan manusia. Karena liyatafarraga li ta'atillahi fi masjidin min masajidih. Karena tujuannya adalah memutuskan hubungan, memutuskan muamalah dengan manusia. Tujuannya untuk mengkhususkan waktu 10 hari terakhir ini untuk beribadah hanya kepada Allah, mengkhususkan ibadah kepada Allah, tidak terganggu dengan aktivitas yang lain. Talaban li fadlihi, yaitu mengharapkan keutamaan 10 hari terakhir itu, wa thawabihi, begitu pula mengharapkan pahala, wa idraki lailatul qadri, begitu pula mengharapkan mendapatkan apa? Mendapatkan malam Lailatul Qadar. Walidzalika yanbaghi lil mu'takifi an yashtagila bidzikri wal qiraati was salati wal ibadah. Maka sepantasnya bagi seorang yang mu'takif, orang yang beriktikaf, yaitu orang yang beriktikaf, menyibukkan diri dengan berzikir, membaca Al-Quran, salat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Atau bahkan juga mungkin ketika i'tikaf, yakni diselingi di pagi harinya ada kajian, biar paginya itu tidak tidur sampai zuhur kadang, karena tidak ada kegiatan di paginya, itu tidak ada kegiatan, sehingga jarang yang bisa memanfaatkan waktu di pagi hari. Wa an yatajannaba ma la ya'nihi min haditsid dunya, dan sepantasnya bagi orang yang beriktikaf itu menjauhi perkara yang sia-sia, min haditsid dunya, tentang pembicaraan berkaitan dengan dunia. Wala ba's an yatahaddatsa qalilan min hadits mubahin ma'a ahli. Akan tetapi juga tidak mengapa seseorang an yatahaddatsa qalilan, dialog atau berdiskusi, maka ini perkara yang mubah, perkara yang boleh. Misalkan bersama keluarganya, ada keluarganya yang datang atau ada temannya, hanya sebentar saja, misalkan untuk limaslahatin, untuk kemaslahatan, membicarakan perkara-perkara umat misalkan, maka tidak mengapa dilakukan ketika dalam kondisi i'tikaf. Li hadits Safiyah ummul mukminin radhiyallahu anha, sebagaimana hadis Safiyah yaitu ummul mukminin radhiyallahu anha berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan, bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf. Fa ataituhu azuruhu lailan fahaddatsuhu, kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk mengunjungi beliau pada malam hari. Fahaddatsuhu, kemudian aku berbicara dengan beliau, maka ini tidak mengapa. Thumma qumtu li'anqaliba ay li'ansarifa ila baiti, faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'iyya. Tatkala aku berdiri hendak meninggalkan masjid, hendak meninggalkan tempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri ma'iyya, bersamaku. Jadi mengantarkannya. Ya, dengan syarat tadi tidak keluar masjid intinya. Ya, mungkin di emperan, ya tidak sampai meninggalkan jauh dari masjid. Ini tidak dibenarkan pula. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, ada adab-adab yang perlu kita perhatikan untuk atau dalam melaksanakan i'tikaf. Kita bacakan dari kitab Al-Adab Al-Islamiyah, Al-Mawsu' Al-Adab Al-Islamiyah. Adab yang pertama adalah
an-niyatus shalihah. Adab i'tikaf yang pertama adalah niat shalihah. Sudah kita jelaskan beberapa kali bahwasanya niat ini amatlah penting. Karena semua amal perbuatan baik jikalau niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan tapi hendaklah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, adab yang kedua adalah i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. I'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. I'tikafnya bukan di awal atau bukan di pertengahan. Ini i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashr al-awakhir min Ramadan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, hatta tawaffahu Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih, kemudian para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf sepeninggal beliau. Kemudian Syekh juga menyebutkan di sini wa yajuzul i'tikaf fi ghairiha, boleh juga, diperbolehkan juga melakukan i'tikaf di selain waktu 10 hari terakhir. Namun yang paling afdal adalah i'tikaf pada bulan Ramadan. Misalkan jenengan i'tikaf di luar Ramadan juga tidak mengapa, jikalau tujuannya mengkhususkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan malam hari jenengan berdiam di masjid sampai pagi tujuan i'tikaf, karena i'tikaf adalah berdiam diri di masjid, yaitu mengkhususkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu keutamaan dan fadilahnya juga beda. Nah, tetapi boleh, hukumnya boleh. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga. I'tikaf ini al-i'tikafu fil masjidil jami'. I'tikaf itu di masjid jami' atau di masjid, ya. Maka tidak sah seseorang beriktikaf di rumahnya, tidak sah. Bahkan ia wajib beriktikaf di masjid. Apakah di musalla boleh? Boleh apa tidak? Boleh. Tetapi yang lebih afdal itu di masjid yang mana diadakan sholat Jumat. Karena apa? Agar kita tidak terhalang dari keutamaan-keutamaan atau keluar dari masjid tanpa keluar terpaksa dari masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau bisa, ya, di masjid atau musalla yang mendirikan atau melaksanakan sholat Jumat. Alhamdulillah di sini sholat Jumat, ya, alhamdulillah. Jadi tidak perlu keluar, ya, tidak perlu terpaksa keluar, yaitu meninggalkan masjid karena sholat Jumat. Nah, berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu anha, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, beliau mengatakan as-sunnatu 'alal mu'takif, sunnah bagi orang yang beriktikaf, yang pertama alla ya'uda maridan. Sunnah bagi orang yang beriktikaf yang pertama adalah tidak menjenguk orang sakit. Tidak menjenguk orang sakit. Wala yashhada janazatan. Yang kedua adalah tidak menyaksikan jenazah orang yang beriktikaf. Ini sunnahnya. Jikalau ya, kalau namanya terpaksa ya enggak masalah. Ini bukan terpaksa atau tidaknya. Ya. Jikalau masih, karena ini hal-hal yang mana dilakukan oleh sebagian kita, maka gugurlah kewajiban yang lain. Wala yamassa imra'atan wala yubashiruha. Yang ketiga adalah sunnahnya bagi orang bertikaf, yang ketiga adalah tidak mendatangi istri dan berkumpul, ya. Lebih enak seperti itu, dan tidak berkumpul. Wala yakhruja li hajatin illa lima la budda lahu minhu. Dan yang keempat, sunnah bagi orang yang beriktikaf yang keempat adalah
tidak keluar untuk suatu kepentingan kecuali yang memang harus dilakukan, kecuali terpaksa, maksudnya tidak keluar dari masjid kecuali terpaksa. Kalau jenengan hendak keluar dari masjid tetapi dalam tidak ada kepentingan yang mendesak, maka ini mengurangi fadilah, yaitu i'tikaf seorang yang beriktikaf. Wala i'tikafa illa bisaumin. Tidak beriktikaf kecuali berpuasa. Di sini lebih jelas lagi bahwasanya tidak beriktikaf kecuali berpuasa. Wala i'tikafa illa fi masjidin jami'. Syahidnya di sini tidak beriktikaf kecuali di masjid jami', ya masjid besar, ya, yaitu yang mana sebagian para ulama yang membolehkan ya di musalla atau di masjid yang mana dilaksanakan atau didirikan sholat Jumat. Kemudian adab yang keempat, i'tikaf ini bisa i'tikaf di dalam tenda. I'tikaf di dalam tenda di masjid. Ini jikalau masjidnya besar, ya, atau musallanya besar, bisa mendirikan tenda. Akan tapi sekarang sudah dibuatkan kadang sitar, ya, hijab itu khusus untuk orang yang beriktikaf, maka tidak perlu buat tenda. Ya mungkin karena nanti mengganggu orang lain atau menghabiskan tempat, ya, menjadikan tempat di masjid itu sempit. Mungkin azan terlebih dahulu, kita lanjutkan sedikit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala amma ba'd. Para jamaah rahiman wa rahimakumullah. Kemudian adab yang kelima, yaitu memasuki tenda setelah fajar. Memasuki tenda setelah fajar, dukhulul qaba ba'dal fajri. Memasuki tenda setelah fajar. Yani ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki tenda, atau yang sekarang kita memasuki masjid itu setelah salat fajar. Misalkan di malam harinya ada, yaitu 10 pada malam ke 21 bulan Ramadan, yang 10 terakhirnya itu, karena 10 karena malam harinya pertengahan malam itu ada salat malam, maka tidak mengapa memasuki tenda atau memasuki masjid pada malam, yaitu ba'da maghrib, ya, menjelang maghribnya itu, karena sudah masuk malam ke-21, ya. Jikalau tidak ada salat malam, maka kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk tenda atau masuk masjid untuk beriktikaf, yaitu waktu setelah salat fajar pada hari yang ke-21. Ya, ini kebiasaannya beliau. Kemudian yang keenam, adab yang keenam, orang yang beriktikaf tidak boleh keluar masjid tanpa ada kepentingan darurat. Orang yang beriktikaf tidak boleh keluar masjid tanpa ada kepentingan darurat. Kecuali, ya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kecuali ia mensyaratkan hal itu ketika memulai i'tikafnya. Nanti kita sebutkan, ya, kita bawakan di sini setelah ini. Kemudian yang ketujuh, tidak menyetubuhi istri atau mendatanginya. Tidak menyetubuhi istri atau mendatanginya. Ya, maka bagi para bujangan misalkan yang ingin menikah atau yang hendak menikah di bulan Ramadan, maka ditunda dulu. Ya, bisa jadi tadinya ada niatan i'tikaf, karena masih pengantin baru, ya, tidak tahan, akhirnya pulang, ya. Waktu malamnya langsung pulang, ya, nanti baliknya subuh lagi, ya. Jadi tidak mendapatkan keutamaan atau pahala full 10 hari terakhir di bulan Ramadan.
Baik, kita sedikit bacakan risalah Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa yahrumu 'alal mu'takifi al-jima' wa muqaddamatuhu min at-taqbil wal lamsi lisyahwah. Bahwasanya diharamkan, tidak diperbolehkan bagi orang yang beriktikaf al-jima' wa muqaddamatuhu. Nah, muqaddamah yakni apa namanya ya? Muqaddimahnya, pemanasan ya. Baik itu takbil, yaitu mencium, walamsi, memegang wali syahwat dengan penuh syahwat. Ya. Jadi menimbulkan atau menumbuhkan ini syahwat itu. Entah dicumbu dengan berbagai cara lah. Liqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Wa amma khurujuhu minal masjid, adapun keluarnya dia dari masjid, ini pembahasan kita tadi, fa in kana bi ba'di badanihi fala ba'sa bihi. Jikalau sebagian badannya yang keluar dari masjid maka tidak mengapa. Di hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhriju ra'sahu minal masjid wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu wa ana haidun. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhriju ra'sahu, yaitu mengeluarkan kepalanya dari masjid, wa huwa mu'takifun, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beriktikaf. Fa'agsiluhu. Nah, Aisyah radhiyallahu anha membasuh kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun, sedangkan saya dalam kondisi haid, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ini dalam riwayat Imam Bukhari. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pula, kanat turajjilu ra'san Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu juga Aisyah radhiyallahu anha yaitu turajjil, menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyisir kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahya haid, dan beliau dalam kondisi haid, wa huwa mu'takifun fil masjid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kondisinya beriktikaf di masjid, wahya fi hujratiha yunawiluha ra'sahu, dan Aisyah radhiyallahu anha itu berada di mana? Di kamarnya. Yunawiluha ra'sahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan yaitu kepalanya untuk disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wa in kana khuruj, nah di sini ada beberapa penjelasan terkait keluarnya meninggalkan masjid. Terkait meninggalkan masjid ini ada tiga kondisi. Wa in kana khurujuhu bi jami'i badanihi fa huwa thalathatu aqsamin. Adapun terkait keluarnya semua badan atau keluar masjid, ini ada tiga kondisi, ada tiga macam para jamaah. Keluarnya seseorang dari mana? Keluarnya seseorang dari masjid. Ya kan, semua tubuhnya kalau keluar kan, keluar dari masjid. Yang pertama, kondisi yang pertama, al-khuruju li amrin la budda minhu tib'an aw syar'an, yaitu keluarnya dia untuk perkara la budda minhu, harus dia lakukan. Keluarnya dia dari masjid ini urgen, ya, dalam kondisi urgen atau syar'i. Ka qada'i hajatil baul, seperti contohnya yaitu qada'i hajatil baul, pengen pipis, wal ghaid, ya pengen BAB, wal wudu'il wajibi, yaitu untuk wudu, misalkan kamar mandinya atau tempat wudunya itu di luar masjid, wal ghuslil wajibi li janabatin aw ghairiha, atau juga ingin mandi wajib karena janabah. Ya, misalkan sebelum dia beriktikaf dia janabah. Wal akli wasyurbi fahadza jaizun, ataupun juga misalkan dia ingin makan, misalkan di dalam masjid tidak diperbolehkan makannya hanya ada di luar masjid, misalkan disiapkan tempat untuk makan dan minum, maka ini hukumnya boleh, jaiz.
idza lam yumkin fi'luhu fil masjid. Nah, uzurnya adalah apabila semua itu tidak mungkin dilakukan di dalam masjid. Fa in amkana fi'luhu fil masjid fala, akan tetapi jikalau mungkin dilakukan di dalam masjid maka tidak mengapa. Contoh, an yakuna fil masjid hammamun. Contohnya misalkan di dalam masjid disediakan kamar mandi, maksudnya seperti contohnya ini kan, yang di sini, maka tidak perlu keluar. An yaqdi hajatahu fihi wa an yaghtasila fihi aw yakunu lahu min man ya'tihi bil akli wasyurbi. Maka jika sudah disediakan dalam masjid tidak perlu keluar untuk wudu, untuk BAB, untuk mandi. Ya, misalkan makannya dalam masjid, minumnya dalam masjid, maka tidak perlu untuk keluar. Ini lebih utama, lebih baik disediakan. Jadi kondisi yang pertama ini keluar karena urgen, ini hukumnya apa? Jaiz, boleh. Yang kedua, kondisi yang kedua, al-khuruju li amrin ta'atin la tajibu alaih. Keluar karena perkara apa? Ketaatan. Karena perkara taat, ya, ketaatan, la tajibu alaih, akan tapi tidak diwajibkan untuk meninggalkan masjid. Tidak diwajibkan untuk keluar masjid. Tidak harus dia keluar masjid untuk melakukannya. Contohnya, ya, ka'iyadi maridin, menjenguk orang sakit. Ini perkara ketaatan. Kita disunahkan apa? Menjenguk orang sakit, tetapi tidak mewajibkan kita untuk meninggalkan masjid. Wa syuhudi janazatin wa nahwi dzalik, yaitu menyaksikan pemakaman atau menyaksikan jenazah. Fala yaf'aluhu illa an yashtarita dzalika fi ibtida'i i'tikafihi. Di sini para jamaah, fala yaf'aluhu, maka janganlah dia lakukan kecuali an yashtarita dzalika fi ibtida'i i'tikafi, kecuali dia mensyaratkan pada awal i'tikafnya, maka tidak mengapa dia melakukannya. Ya, seperti an yakuna indahu maridun yuhibbu an ya'udahu aw yakhsha min mautihi fayashtarita fi ibtida'i i'tikafihi khurujahu lidzalik. Contohnya, misalkan dia punya orang sakit di rumahnya, yang mana mengharuskan dia harus melihatnya setiap saat, atau dia khawatir karena penyakitnya ini parah sehingga dia khawatir apa? Meninggal orang tersebut, dan dia mensyaratkan di awal i'tikafnya dia apa? Hendak keluar sewaktu-waktu untuk menjenguknya, maka tidak mengapa. Tidak mengapa dia keluar. Yang penting dia sudah mensyaratkan dirinya ketika dia i'tikaf, sebelum dia i'tikaf mensyaratkan nanti ya panjenengan sendiri yang tahu, yaitu di pertengahan atau waktu-waktu tertentu saya keluar ya untuk menjenguk keluarga yang sakit atau saudara atau anak atau istri dan yang lainnya. Fala ba'sa bihi, maka hukumnya di sini adalah fala ba'sa bihi, tidak mengapa. Tidak mengapa. Kemudian yang ketiga, kondisi yang ketiga, al-khuruju li amrin yunafil i'tikafa. Keluar untuk perkara yang membatalkan i'tikaf. Keluar untuk perkara yang membatalkan i'tikaf. Contohnya al-khuruj lil bai'i wasyira'i. Contohnya adalah untuk jual beli. Ya, untuk jual beli, wasyira, untuk membeli pakaian misalkan. Wa jima'i ahli wa mubasyaratihim wa nahwi dzalik, ataupun dia keluar untuk berkumpul dengan istrinya misalkan. Maka ini membatalkan apa? Membatalkan i'tikafnya. Fala yaf'aluhu la bi syartin wala bi ghairi syartin. Maka di sini tidak berlaku entah dia mensyaratkannya atau tidak mensyaratkannya.
Maka jenengan tadi bisanya i'tikaf pada malam hari, menempatkan diri pada malam hari atau siang hari, itu saja. Jadi kalau ingin i'tikaf, benar-benar i'tikaf full, maka berlepas diri seperti kita sebutkan tadi, inqita'ul insan anin nas, berlepas diri dari urusan manusia, dari aktivitas-aktivitas di luar manusia, mengkhususkan waktu untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan tadi li'annahu yunaqidul i'tikaf wa yunafil maqsuda minhu, karena semua itu dapat membatalkan i'tikaf dan meniadakan maksud atau tujuan dari i'tikaf itu sendiri. Ya. Maka entah jual beli atau membeli pakaian, ya dibeli sebelum hari terakhir atau sebelum Ramadan atau 10 hari pertengahan bulan Ramadan jenengan beli pakaian baju lebaran, silahkan supaya tidak terganggu, yaitu ibadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini 3 kondisi orang yang beriktikaf keluar dari masjid. Adab yang terakhir adalah bersungguh-sungguh dalam beribadah dan tidak menyia-nyiakan waktu. Ini sudah jelas. Bersungguh-sungguh dalam beribadah dan tidak menyia-nyiakan waktu. Nah, ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan sehingga kita memanfaatkan waktu di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang mana amal ibadah dilipat gandakan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengapa Allah Subhanahu wa taala mengharapkan hambanya agar menjadi hamba yang bertakwa atau meraih predikat takwa? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum as-syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharapkan hambanya agar menjadi hamba yang bertakwa di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan semua amal ibadah dilipat gandakan. Kenapa kok dilipat gandakan? Agar orang-orang yang beriman ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan bagi kita, apakah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita gunakan dengan sebaik-baiknya atau sebaliknya kita sia-siakan kesempatan itu? Maka sungguh merugi orang yang diberikan kesempatan memasuki bulan Ramadan kemudian meninggalkan bulan Ramadan atau keluar dari bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni. Ragima an furujulin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali. Celakalah seorang. Man adrakahu Ramadan wa lam yughfar lah. Orang yang diberikan kesempatan memasuki bulan Ramadan akan tapi tidak diampuni dosanya. Semoga kita semua bisa dimasukkan ke dalam Ramadan dan memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.